Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar implementasi modul ETL dengan Talent untuk membangun data warehouse pegawai. Pertama yang harus kita lakukan adalah kenali sumber data yang kita miliki. Nah, sumber data yang digunakan pada percobaan kali ini adalah database sampel DB2 dengan skema sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, kita sering menggunakan database sampel employees. Nah, di sini ada tabel employee berelasi dengan departemen, kemudian berelasi dengan project X, dan employee project X. Kemudian di sini juga ada employee resume dan juga employee photo. Nah, perlu diingat ketika kita akan membuat data warehouse, maka yang kita buat tabel faktanya itu adalah sebuah fakta measurement yang dia sifatnya berupa data kuantitatif. Nah, di sini saya akan coba tampilkan contoh tabel data employee. Nah, dari sini kemudian kita misalnya ingin membuat sebuah data warehouse yang digunakan untuk merekam jumlah pegawai setiap tahunnya. Nah, berarti di sini ada kita ingin merekam jumlah pegawai berdasarkan tahun masuknya, karena di sini ada hire date-nya. Nah, jadi di sini kita buat information package-nya ada dua dimensi, yaitu dimensi waktu. Di sini adalah tahun masuk, di mana nanti tahun masuk itu kita ambil dari hire date, dan juga departemen. Nah, departemen di sini ada depno dan departemen name, sehingga kita selain butuh tabel employee, kita juga akan butuh tabel departemen, karena di sana akan kita mencari nama departemen. Kemudian untuk faktanya apa? Faktanya tadi ya sifatnya adalah data kuantitatif, misalnya jumlah pegawai masuk gitu ya. Jadi ini jumlah pegawai masuk setiap tahunnya berdasarkan departemen. Nah, oke, dari sini kemudian kita dari information package ini yang pasti perlu ditentukan tadi adalah faktanya ya, dia tipe datanya apa, apakah dia sifatnya kuantitatif atau bukan. Kemudian tadi dimensi waktu harus ada karena dia merupakan salah satu ciri dari data warehouse itu dia karakteristiknya adalah dia time historis ya, jadi dia menyimpan data historis, yaitu yang bisa dilihat berdasarkan waktu. Kemudian untuk dimensi departemen dan sebagainya itu menyesuaikan dengan sumber datanya, jadi yang kita mau buat itu dimensinya apa, menyesuaikan dengan data yang ada. Kemudian dari situ kita bikin star schema ya, dari information package kita bikin physical data diagramnya. Di sini saya menggunakan DB Designer ya. Pada DB Designer ini ya kita buat seperti biasa, star skemanya itu ada dimensi waktu, dimensi departemen, kemudian dispesifikan tipe datanya setiap kolom itu apa. Nah, baru kemudian dihubungkan ke fakta ya. Nah, yang kemarin juga kita sudah pernah bahas bahwa primary key pada tabel fakta itu kita menggunakan primary key yang berasal dari komposit di tabel dimensi. Nah, sehingga ketika tabel dimensinya di sini ada dua, maka pada fakta employee dia primary key-nya juga ada dua, yang diambil dari dimensi waktu tahun dan juga dimensi departemen depno. Kemudian kalau sudah ada relasinya, sudah ada primary key, foreign key-nya, baru tinggal ditambahkan jumlah pegawainya. Faktanya dijadikan kolom sendiri. Nah, dari start skema ini kemudian kita konversi menjadi DDL ya, data definition language, yang akan kita implementasikan pada data warehouse database DB2. Nah, jadi kebetulan ini sumber datanya di DB2, kemudian saya implementasikan juga di DB2. Create tabel dimensi departemen. Nah, ini sesuai ya. Jadi dari DB Designer ketika ingin kita bikin DDL-nya, kita bisa ekspor DDL, ekspor SQL. Cuman nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, disesuaikan supaya dia bisa running well pada DB2. Berdasarkan dari
skema yang sudah kita buat tadi, kita akan membuat DDL-nya. Nah, di sini ada 3 tabel, berarti akan ada 3 query. Oke, di sini ada dimensi departemen, waktu, fakta, underscore employee. Oke, ketika ini kita generate DDL dari DB Designer, mungkin kita perlu melakukan penyesuaian. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba mengeksekusi 3 ini. Kemudian setelah dieksekusi ternyata fakta employee-nya ini belum ada foreign key-nya yang terhubung ke departemen dan waktu. Nah, sehingga ini saya ulangi lagi prosesnya. Saya drop tabel fakta employee, kemudian saya create tabel fakta employee dengan foreign key. Nah, saya akan coba eksekusi di sini. Oke, dimensi waktu. Oke, primary key-nya oke, tadi lupa belum saya ganti ya. Jadi di sini primary key-nya adalah tahun dan depno. Oke, ya, berarti ini enggak, oke, ini nama kolomnya tadi saya persingkat ya nama kolomnya karena biar lebih ringkas saja, lebih gampang ya. Saya ringkas jadi tahun dan depno. Oke, ini kemudian kita running. Nah, berarti sudah ada 3 ya, tabel dimensi waktu, kemudian employee, dan dimensi departemen. Kita akan coba lihat di sini. Oke, di sini fakta employee. Oh, ini sudah ada, sudah masuk ya. Fakta employee. Misalnya saya mau bikin dia show in overview dia in schema. Oh jadi mas, oke, bukan ini sebentar. View in overview diagram, fakta employee, dimensi departemen sama dimensi waktu. Oke. Oh ya, untuk tadi kan ini sudah kita running ya. Script 3 tadi sudah kita running. Nah, ini bisa kita simpan begitu ya. Kita bisa gunakan, saya gunakan snipping tool. Nah, ini bisa sebagai bukti bahwa oh ya kita sudah melakukan eksekusi ini dan dia sudah berhasil ya. Nah, bisa untuk dokumentasi nanti kalau misalnya teman-teman buat project atau laporan ya. Terima kasih.